yang terjadi di wilayah Jawa Tengah pada saat musim penghujan ini. Di beberapa wilayah sudah terjadi dampak bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa kemarin yang di Magelang dan yang satu lagi di Banyumas. Terkait dengan hal tersebut juga dengan penetapan status, nanti status ini kita sepakati kan ada tiga, siaga, tanggap, atau transisi. Dan kondisi yang ada kami penetapan status itu mengarahkan ke yang siaga darurat seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita akan sampaikan rancangan draft untuk SKPDB-nya dari tim yang kita undang menjadi bagian dari tim SKPDB jika pada saat diaktifasi bisa melakukan operasi penanganan bersama-sama seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita share draft SK kami, kemudian juga draft SKPDB kami. Jadi Bapak Ibu, perlunya tadi kita mengantisipasi menghadapi musim penghujan 2023-2024 karena sudah mulai ada peningkatan kejadian bencana ya, yang di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Kita juga perlu bersinkronisasi, bersinergi dalam hal penanganan. Kemudian ini kami sampaikan infografis kejadian bencana dari Januari sampai dengan November. Nanti materi ini bisa di-share oleh Mbak Nita. Dengan kondisi yang ada, kita sudah dari Januari, ya ini kita sudah ada sekitar 913 kali kejadian. Ini variasi, ya, kejadian banjir, longsor, yang banyak memang kemarin dampak dari El Nino, peningkatan kejadian kebakaran hutan, kemudian juga kekeringan itu dampaknya juga cukup panjang, hampir di 34 kabupaten kota. Kita lakukan dropping setiap hari berkolaborasi dengan semua pihak. Kalau kita lihat dari tren, memang kita lihat di bulan Oktober, November, awal musim penghujan kita sudah mengalami peningkatan, ya. Ini untuk tanah longsor sudah mulai trennya naik, kemudian banjir juga sudah naik di 2 bulan terakhir. Kemudian angin kencang kemarin juga di wilayah Seloraya itu juga kejadiannya hampir berurutan, mulai dari Sukoharjo, Solo, kemudian Sragen, Karanganyar. Nah, kemudian sekarang kita sudah masuk bulan Desember, di mana awal musim hujan itu dari BMKG mulai Oktober, meskipun baru beberapa wilayah, terutama di Jawa Tengah, bagian tengah ke selatan, wilayah pegunungan. Nah, untuk bulan Desember ini kita sudah mulai meningkat, ya. Yang kemarin biasa di bawah normal, ini sudah kriterianya itu sudah menengah. Bahkan di beberapa tempat memang sudah apa namanya ekstrim, meskipun secara umum rata-rata masih di bawah normal. Ini informasi dari BMKG yang menjadi dasar kami acuan untuk penetapan status, yaitu adanya peningkatan kejadian bencana di wilayah, termasuk juga informasi dampak bencana, perkiraan peringatan diri dari BMKG. Nah, awal musim puncak musim hujan itu nanti di bulan Februari. Jadi memang perlu diwaspadai beberapa wilayah di Jawa Tengah yang kategori hujannya cukup tinggi. Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka penetapan status, kami mencoba, mari kita bersama-sama, kami koordinasikan apa namanya tahapan ini supaya Bapak Ibu tim yang nanti akan kita rangkul menjadi bagian tim penanganan SKPDB mengetahui prosesnya, tahapannya, termasuk juga nanti uraian tugas yang mungkin bisa dikolaborasikan di dalam penanganan-penanganan. Nah, ini mekanisme status berdasarkan informasi, data, kejadian dari kabupaten kota, tim asesmen, kemudian juga informasi BMKG. Kita hari ini melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas penetapan status tersebut dalam rangka antisipasi gangguan ancaman yang terjadi. Kemudian, nah ini ada tiga kondisi kedaruratan yang disepakati atau berdasarkan juknis kami dari BNPB. Ada siaga darurat di mana potensi ancaman sudah mulai mengancam, kemudian juga ada tanggap darurat di mana bencana sudah terjadi dengan indikatornya tersebut, kemudian juga transisi pemulihan. Nah, ini nanti yang dari tiga keadaan kedaruratan ini dari konsep kami, karena kita provinsi, Bapak Ibu, provinsi kita lebih kepada pendampingan wilayah, maka untuk penetapan status di provinsi kita menggunakan yang siaga darurat. Nah, ini nanti yang kita siapkan untuk SK kedaruratannya kita pakai yang siaga darurat. Kemudian masa berlakunya status nanti kita perbarui ya, kalau memang kondisi memungkinkan atau memang kondisinya terjadi eskalasi, misalkan kita sepakati hari ini 1 bulan, kemudian nanti ternyata di bulan berikutnya masih ada eskalasi, jadi kita bisa perpanjang lagi seperti itu. Kemudian ini siklus. Nah, berkaitan dengan penetapan status sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007, memang kita di salah satunya adalah untuk membuat sistem komandonya, di mana komando untuk memerintahkan sektor lembaga dalam hal penanganan pelaksanaan operasi penanggulangan bencana. Jadi setelah SK nanti kita sepakati, kita juga akan disertai dengan SK PDB-nya, sistem komandonya. Nanti siapa yang bertindak menjadi komandan, kemudian bidang-bidangnya kita sudah konsepkan, nanti juga menjadi bahan diskusi kita. Penyesuaian OPD kira-kira apakah konsep yang sudah kami susun tersebut sudah sesuai atau belum. Kalau belum, nanti monggo untuk kita diskusikan untuk sarannya kepada kami. Ini tahapan aktivasi posko, kejadian kaji cepat, SK, kemudian aktivasi PDB. Kalau pada saat memang darurat terjadi, aktivasi posko kita lakukan, kita bisa menyusun rencana operasi bersama sesuai pembidangannya untuk dilaksanakan operasi penanganan kedaruratan. Ini Bapak Ibu hal yang perlu kita perhatikan dalam SK PDB. Aktivasi komando melibatkan semua unsur terkait. Untuk jenisnya kita sesuaikan dengan jenis ancaman, jadi termasuk tim yang kami draftkan dalam SK ini juga kita menyesuaikan dengan potensi ancaman hidrometeorologi yang saat ini sedang terjadi. Ini tugas dari pos komando pengendali. Nah, mungkin itu Ibu, Bapak Ibu, pengantar diskusi kita pada rapat
koordinasi pada pagi hari ini dalam rangka kita penetapan status kebencanaan di Jawa Tengah ini juga telah hadir dari BMKG. Terima kasih kerawannya Bapak. Mungkin juga nanti bisa menjadi masukan pencerahan, memberikan masukan pencerahan kepada kami terkait dengan penanganan terkait dengan ancaman bencana di wilayah Jawa Tengah. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, nanti baru kita lanjut dengan draft SK yang kami konsepkan seperti itu. Monggo, waktu dan tempat kami silakan Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu, adakah yang mau didiskusikan? Monggo, kami persilakan. Ini sudah tampil ini, sudah tampil di sana. Bapak Ibu, ini adalah konsep sorry, ini struktur. Kita cek yang udah tampil situ. Ini yang SK. Yang tampil itu. Atau Mas Jati mungkin ada tambahan Mas Jati? Iya, yes. Ya, baik, mohon izin Bapak Kabit, nah, ini menambahkan sedikit dan juga memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian peserta rapat pada kesempatan pagi ini. Suara saya terdengar ya, Pak Komsul, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu, ini kami sedikit bercerita. Oh, tes. Oh, oke, siap. Tes. Sudah, Bapak? Sudah nggak Bapak? Sudah jelas nggak? Iya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, pada Tidak jelas Mas Jati. tidak jelas. Sebentar, mohon maaf. Tes. Ya.
Sampun, Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Belum jelas Mas Jadi. Izin Pak Kapit, mungkin di skip dulu saja dari saya sambil saya memperbaiki mikrofon saya, izin sebentar. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini apa gangguan teknis. Bapak Ibu mohon izin sebelumnya. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa kami di BPBD Provinsi Jawa Tengah, terutama di bidang penanganan darurat, memang pada tahun ini kami mencoba membuat sebuah terobosan. Artinya terobosan ini di dalam hal penyusunan status kedaruratan provinsi, kami mencoba melibatkan Bapak Ibu dari OPD, instansi teknis, dan juga organisasi penanggulangan bencana yang selama ini tergabung di dalam proses penanganan darurat kebencanaan di wilayah Jawa Tengah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami mencoba menginisiasi untuk menyusun SKPDB, artinya struktur Komando Penanganan Darurat Bencana itu sejak dari awal ini kami sudah coba paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Fungsinya apa? Fungsinya apabila misalkan nanti kita tidak meminta, gitu, tetapi semisal ada kejadian bencana yang bersifat masif dan berdampak masif kepada masyarakat dan mungkin itu nanti bisa dinaikkan ke dalam status bencana level provinsi, kita sudah siap. Artinya SKPDB ini sudah ready dan kita tinggal aktivasi. Begitu. Nah, kalau sesuai peraturan seperti itu, tetapi di tahun ini kami mencoba mendahului, artinya mencoba mencuri start istilahnya ya. Kita mencoba menaikkan status, bukan menaikkan, artinya memberikan kepada Bapak PJ Gubernur untuk ditandatangani oleh Bapak PJ Gubernur oleh Kepala Daerah, status kedaruratan bencana ditambah dengan struktur Komando Penanganan Darurat Bencana. Harapannya memang ada masukan dari Bapak Ibu terkait pembagian tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan di struktur komando tersebut. Nah, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih ini dari Bank Jateng, dari SPJT, sudah rawuh juga, sudah bergabung, dan juga dari rekan-rekan organisasi WB, ada dari PMI, terus juga Basarnas, ini rekan setia kami di penanganan darurat. Ya, monggo kita berdiskusi. Jadi harapan kami bukan hanya sekedar status kedaruratan, siaga atau tanggap atau pemulihan begitu yang kami naikkan, tetapi memang ini sudah menjadi konsensus kita bersama dan diketahui oleh seluruh stakeholder kebencanaan. Nah, tadi di paparan Pak Kabid sudah disebutkan, sudah ada konsep SK dan konsep strukturnya. Monggo Bapak Ibu kita cermati sekarang kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dan kira-kira mungkin ditanyakan. Lah, terus posisinya, contoh posisinya Bank Jateng di mana ini nanti, posisinya SPJT di mana lah. Mungkin itu bisa dijadikan bahan diskusi bersama. Begitu Bapak Ibu, begitu Pak Komsul, mohon izin menambahkan saja. Gitu. Jadi kami harap ada partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian untuk rapat penetapan status pada hari ini. Kalau memang semisal nanti kesimpulan rapat ya sudah cukup status siaga saja Pak, oke berarti kita cukup status siaga bencana.
Ya, karena memang statusnya saat ini pun juga istilahnya kalau penanganan bencana itu masih bisa dihandle oleh rekan-rekan kabupaten kota. Begitu. Izin, kami kembalikan ke Bapak Komsul, Pak. Pak Kabid, silahkan monggo. Terima kasih Mas Jati. Monggo Bapak Ibu, menawi ada hal-hal yang perlu ditanyakan sebelum kita coba buka bersama terkait dengan konsep draft SK penetapan status kita. Tanya Mas Konsul. Hanya Mas Konsul. Siap, Pak Aris, monggo. Terkait penetapan status siaga darurat itu kan dinas bila mana kabupaten sebelah misalnya Purworejo dengan Kebumen misalnya terjadi bencana, itu kan sudah menjadi ranahnya provinsi. Karena terkait hal tersebut, misalnya kita mengharapkan kabupaten itu mengibarkan bendera putih sangat tidak mungkin, karena itu menjadi penilaian tersendiri bagi bupati. Jadi harapan kami ini sudah menjadi ranahnya provinsi, bisa dibuatkan suatu SK maupun apapun itu untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih Mas Unggu. Terima kasih Pak Aris pertanyaannya. Bapak Ibu, Pak Aris, SK penetapan status misalkan ini siaga ya, penetapan status siaga ini memang sebenarnya nanti bisa menjadi acuan dasar bukan hanya dari BPBD saja, bisa juga nanti tim yang tergabung di dalam SKPDB misalkan dari bidang-bidang misalkan dinas kesehatan masuk di dalam bidang kesehatan bisa melakukan aksi penanganan. Kalau misalkan dirasa dalam kondisi status siaga ini sudah perlu upaya pendampingan yang dilakukan oleh provinsi seperti itu. Termasuk juga kami BPD provinsi dengan kondisi status siaga ini ada upaya-upaya atau kegiatan sebenarnya untuk penanganan operasi pada kondisi siaga, misalkan dengan peringatan dini dan sebagainya, itu sudah menjadi bagian operasi penanganan pendampingan ke wilayah. Kalau misalkan ada kejadian bencana yang melibatkan 1-2 kabupaten, itu dengan penetapan status yang ada juga bisa menjadi dasar kita untuk melakukan pendampingan ke wilayah tersebut. Jadi tidak harus menunggu tanggap darurat, kemudian kita Kabupaten bendera putih baru kita melakukan penanganan. Tentunya tidak harus seperti itu. Dengan kondisi yang ada, dengan dasar penetapan status siaga ini kita sudah bisa turun untuk melakukan penanganan maupun pendampingan untuk kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu Pak Aris. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan dari sisi pendanaan tidak memungkinkan provinsi dengan anggaran instansinya tidak mencukupi, status siaga darurat ini juga bisa menjadi akses kita dalam menggunakan dana BTT seperti itu. Jadi ini dengan penetapan ini sebenarnya banyak kemudahan akses ya yang bisa kita lakukan dari pengarahan sumber daya lintas sektor, kemudian juga dari penganggaran dan sebagainya. Ini jadi payung hukum kita dalam melakukan penanganan operasi kedaruratan seperti itu. Ada lagi Pak Aris mungkin atau Bapak Ibu yang lain?
Mohon izin, Pak. Ini nggak bisa ya, Pak? Mbak Morin, nggak bisa ini. Masuk. Kalau Mohon izin Pak Kamsul. nggih, monggo Pak. Nah, ini Tisom dari Biro Isda, Pak. Oh, nggak dengar, Pak? Hah? Ini nggak ada respon. Terkait status siaga nih Pak, untuk masalah durasi penetapannya ini Pak. Di situ kan di draft keputusan gubernur kan dimulai 1 Desember sampai dengan 31 Maret. Kurang lebih 3 bulan. Mungkin yang jadi pertanyaan kami, kira-kira penetapan dasar durasinya ini seperti apa ya Pak? Kalau sekilas kami pernah membaca terkait pedoman penetapan keadaan darurat yang dirilis oleh BNPB itu, bahwa keadaan darurat yang dirilis oleh provinsi itu kalau nggak salah dengan durasi 14 hari sampai dengan 1 bulan dan bisa diperpanjang dengan kajian tertentu. Kira-kira ini langsung ditetapkan kira-kira dengan durasi 3 bulan. Ini mungkin kami yang perlu pencerahan dasar penetapannya ini gimana Pak? Mungkin itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Betul. Memang sesuai pedoman, kita nanti juga akan mengikuti tahapan sesuai pedoman untuk tingkatan kabupaten berapa lama, provinsi berapa lama, termasuk nasional. Ini tadi konsep ya, nanti akan kita sesuaikan dengan kesepakatan kita, apakah kita setengah bulan 14 hari atau langsung kita di 1 bulan. Nah, nanti baru kita perpanjang atau kita hentikan kalau memang kondisi sudah tidak lawan lagi, misalnya seperti itu. Jadi nanti kita pakai yang itu aja Pak, yang tahapan 14 hari atau 1 bulan seperti itu, atau 31 hari. Nanti kita sesuaikan. Seperti itu Pak. Siap Pak. Tapi pertimbangan kami supaya kita juga, memang kondisinya saat ini bahkan untuk puncak musim hujan masih di bulan Februari, supaya kita juga prosesnya tidak berulang-ulang. Kemungkinan nanti kita mengambil yang 1 bulan apa ya, maka nanti itu menjadi bagian diskusi kita ya Bapak Ibu, untuk kita sepakati apakah 14 hari nanti diperpanjang lagi atau kita langsung ambil rem 1 bulan seperti itu. Mohon izin Pak. Nah, maksud kami itu apakah SK ini ditekan sekali yaitu secara legalnya tuh diperkenankan atau perlu kajian lagi ya? Maksud kami gitu Pak. Kalau lihat pedomannya kan harus bertahap, mungkin tidak bisa sekaligus sampai 3 bulan berturut-turut sebenarnya. Kan perlu kajian lagi. Memang dalam rank 14 hari sampai 1 bulan itu dikaji ulang apakah perlu dilanjutkan atau diberhentikan. Mungkin itu Pak. Makasih. Betul Pak. Memang untuk penentuan diperpanjang atau dihentikan nanti juga kita melihat kondisi ya, hasil dari kajian di lapangan dengan potensi bencana yang ada, itu nanti bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk keberlanjutan status apakah diperpanjang atau sudah cukup untuk dihentikan gitu Pak. Jadi memang data informasi yang terjadi di wilayah itu menjadi dasar dalam hal penetapan status masanya juga seperti itu. Nah, kalau misalkan kita hari ini disepakati untuk penetapan status siaga kita 1 bulan, tetapi ternyata selama perjalanan waktu menuju 1 bulan kondisi baik-baik saja dan tidak ada eskalasi yang ini, ya kita bisa rapatkan lagi untuk mungkin status siaga bencana kita cabut misalkan. Tapi kalau misalkan menjelang 1 bulan dan setelah 1 bulan ini kita berlakukan, ternyata kondisi di lapangan eskalasinya cukup banyak, volume jumlah kejadian, ya nanti kita bisa perpanjang lagi untuk selanjutnya. Mungkin seperti itu Pak penjelasannya. Siap. Matur nuwun.
Ada lagi Bapak Ibu? Kita coba buka sekalian itu nggih, draft SK-nya nggih, untuk kita pirsani bersama-sama nggih. Ini mungkin juga teman-teman dari Biro Hukum bisa ikut sekalian membantu memberi masukan kepada kami. Sudah nampak ya Bapak Ibu tampilannya? Pun Mas Bos. Ya, coba kita cek. Hah? Ya, siap darurat. Jadi Bapak Ibu, ini yang mendasari kami dalam hal penetapan status. Kami coba berkoordinasi dengan BMKG. Kami juga sudah melaksanakan rakor ya kemarin, kemudian juga mengajukan surat sebagai dasar penetapan. Mendasarkan surat ini, kemudian kita coba kita tindak lanjuti dengan kondisi yang ada. Kemudian nanti Pak, mungkin kalau ada hal-hal menimbang dan sebagainya perlu penambahan atau pengurangan, mohon bisa memberi masukan. Lanjut. Kemudian ini dasar mengingat undang-undang dan seterusnya. Double berarti. Memperhatikan ada. Terus kemudian memutuskan. Nah ini yang kita sesuaikan Pak G. Monggo disampaikan. Namanya Pak Satu. Itu info dari mana? Pedoman. Ini kita buat 1 bulan, ya? Atau mungkin ada masukan, Bapak Ibu? Izin. Dasarnya dari mohon izin Pak Kabid, jadi mau sedikit menyampaikan ini, mohon saya juga dikoreksi Pak Jati. Jadi tadi dalam kondisi darurat itu kan kita ada 3 Pak nih, siaga, tanggap, sama setelah ini untuk pemulihan masa transisi. Nah untuk siaga darurat itu memungkinkan untuk dibuat selama durasi tertentu, jadi tidak terbatas antara 14-30 hari. Nah, pembatasan waktu 14-30 hari itu hanya untuk yang tanggap darurat saja, gitu. Jadi untuk siaga bencana itu masih memungkinkan jika kita misalnya membuat sampai durasi tertentu, sampai lebih dari 1 bulan. Nah, itu dasarnya kita mengambil dari surat edaran yang disampaikan oleh BMKG bahwa memang puncak dari musim hujan itu di bulan Februari, dan kemungkinan juga Maret kan masih akan ada dampak setelahnya, dampak setelah itu. Jadi kita menetapkan durasi waktunya itu dari 1 Desember sampai dengan 31 Maret. Itu Pak Kabid kurang lebihnya. Mungkin Pak Jati bisa menambahkan atau bisa mengkoreksi saya. Terima kasih. Mungkin ada masukan lagi, monggo Bapak Ibu, atau ada penguatan lagi, mungkin dari Bapak dari BMKG, monggo.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf. Ini Waalaikumsalam, Bu. Bu Sulis, monggo, Bu. Mohon maaf, Pak. Ini Pak KUPT-nya lagi ada kegiatan yang bisa ditinggal, jadi mewakilkan ke kami. Ya, mungkin sebagai bahan ini masukan untuk hujan. Memang di bulan Desember ini sudah diperkirakan wilayah Jawa Tengah sudah masuk musim hujan semua, dan berdasarkan monitoring kami dari hujan itu mulai November sudah mulai distribusinya mulai Jawa Tengah, biarpun belum merata, terutama untuk yang daerah Wonogiri apa itu belum. Kalau untuk Desember pantauan kami dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 ini hujan sudah mulai merata di wilayah Jawa Tengah, dan bahkan intensitasnya sudah mulai tinggi, dan bahkan ada beberapa wilayah tengah, selatan itu hujannya lebat sampai ada yang sangat lebat, bahkan ada yang ekstrim waktu tanggal 3 itu. Dan memang untuk puncak hujan kami perakirakan umumnya di bulan Februari, tapi itu juga harus tetap menjadi kewaspadaan kita. Bulan Desember biasanya baru awal-awal, baru peralihan dari musim hujan, kemarau ke musim hujan, tetap harus waspada dengan adanya banyak bencana-bencana. Itu angin kencang sudah masih juga berpeluang, puting beliung juga masih berpeluang. Dan yang perlu diwaspadai itu curah hujan yang harian tuh Pak, yang biasanya bisa saja misalnya tadi kita perakirakan itu masih bawah normal sebenarnya bulan Desember, tapi itu kan akumulasi bulanan, kita harus waspada dengan cuaca hariannya. Itu bisa saja 1 jam 2 jam hujan begitu lebat, itu kan yang sangat riskan dan sangat mungkin, terutama untuk daerah-daerah memang yang wilayah rawan itu bisa berulang, mungkin ya wilayah yang rawan bencana itu bisa berulang lagi terjadi bencana. Dan terutama untuk wilayah yang dataran tinggi itu juga yang longsor itu perlu diwaspadai, dan banjir bandang juga tetap harus perlu diwaspadai. Mungkin itu tambahan dari kami Pak, dan mungkin kalau bulan Desember memang diperkirakan sudah mulai masuk musim hujan di wilayah Jawa Tengah. Jadi tetap harus waspada itu tadi, dengan terutama cuaca hariannya Pak mungkin perlu diwaspadai, dan kami menghimbau mungkin tetap cek di update dengan info-info dari kami. Itu Pak mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Bu Sulis masukan. Ini terkait dengan kondisi masa yang masih panjang untuk penghujan ya, untuk penetapan statusnya ini kita sepakatinya apakah, mohon maaf kalau misalkan mungkin tadi saya salah ini ya, salah kalau misalkan sampai 14 hari itu kabupaten, kemudian 14 sampai 1 bulan itu provinsi, kalau itu hanya berlaku pada saat tanggap darurat. Tapi memang kami belum dapat rujukan terkait penetapan status masa yang disiaga ini. Kalau misalkan dari rapat ini kita sepakati apakah 1 bulan atau misalkan bisa mengcover sampai masa berakhirnya puncak musim hujan sampai di bulan Maret, mungkin kalau ini menjadi satu kesepakatan kita bersama, mungkin bisa kita pertimbangkan ya Bapak Ibu, tidak harus 1 bulan misalkan seperti itu. Atau kalau mendasarkan rapat ini sudah 1 bulanan saja, nanti kami mengikuti forum begitu. Gimana Bapak Ibu, mungkin apakah kita 1 bulan atau mungkin sesuai konsep ini sampai dengan bulan Maret, kami butuh masukan untuk kesepakatan bersama masa berlakunya siaga darurat ini. Izin pimpinan rapat. Siap Mas Bram. Terima kasih
dari Dinas SDM, Bapak memberikan masukan Bapak. Yang pertama untuk di dalam SK mungkin mohon koreksinya kalau saya salah, mungkin dari nomenklatur ini Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah itu apakah ya benar itu, atau mungkin soalnya kalau kemarin saya pernah lihat itu Kepala Stasiun Klimatologi kelas 1 Jawa Tengah, itu mungkin secara nomenklatur mungkin dari BMKG mungkin bisa mengkoreksi apakah yang benar Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah atau Stasiun Klimatologi kelas 1 Jawa Tengah. Mungkin tambah yang pertama Bapak. Untuk yang kedua ini masalah satu siaga bencana, mungkin sebagai bahan masukan juga dari BMKG biasanya juga dalam 1 bulan itu akan menyusun buletin curah hujan bulanan. Itu mungkin sebagai bahan masukan, itu juga sebagai dasar kita dari Dinas SDM untuk memberikan surat peringatan dini curah hujan. Itu juga menggunakan data curah hujan bulanan dari BMKG. Ini mungkin bahan masukan di forum ini, apakah mungkin kalau dasar dari BMKG yang buletin bulanan itu bisa dipakai untuk penetapan status siaga ini secara bulanan, atau mungkin ada pertimbangan lain. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mungkin itu yang sementara masukan yang saya bisa berikan. Matur suwun. Terima kasih Mas Brahmo. Kalau mendasari update situasi bulanan curah hujan, apakah ini bisa menjadi dasar kita dalam hal masa berlakunya bulanan, atau sekaligus kita bungkus dalam masa interval yang lebih lama, lebih dari 1 bulan? Nah, ini yang perlu mungkin kita sepakati ya Bapak Ibu. Apa kita ini berarti berapa bulan? Desember. Kalau mereferensi, nanti coba kami mencari tahu ini rujukannya. Tapi kami mereferensi dari beberapa wilayah di luar Jawa, misalkan di Jawa Barat atau di Jawa Timur, memang status siaga itu kok bisa lebih dari 1 bulan. Ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan, seperti itu. Atau kita sepakati lebih dari 1 bulan Bapak Ibu, supaya kita bisa mengcover untuk masa musim penghujan ini lebih lama. Jadi tapi nanti kita tinggal bergerak di penanganan, misalkan seperti itu. Dengan landasan status siaga ini kita bisa mengcover beberapa wilayah. Tapi kalau misalkan nanti dalam waktu berjalan ternyata situasinya juga reda dan tidak, ini mungkin kita bisa kaji lagi untuk dirapatkan kembali untuk mencabut statusnya seperti itu. Mohon masukan Bapak Ibu, monggo. Kira-kira bagaimana baiknya nih? Sepakat Mas Komsul. Gimana Mas Haris? Monggo. Sepakat Mas Komsul, dibuat lebih dari 1 bulan saja. Atau misalnya walaupun tanggap darurat kan itu kan bisa dibuat selama berkala, misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau siaga darurat, saya kira bisa lebih dari 1 bulan. Jadi menurut saya lebih baik 1 bulan karena itu bisa mengcover demikian Mas. Oke, terima kasih Pak Aris. Berarti kita buat lebih dari 1 bulan ya Bapak Ibu. Kita sepakati apakah ini sesuai dengan konsep ini sampai dengan 31 Maret, mungkin ditambah durasinya lagi dengan mempertimbangkan tadi masukan dari Bu Lis. Kira-kira kondisi hujan ini kira-kira dengan potensi yang ada, perkiraan sampai bulan berapanya, ini mungkin bisa jadi masukan. Kalau di sini kita konsep awal
1 Desember sampai dengan 31 Maret. Apakah ini kita sepakati atau kita kurangi atau kita tambahkan lagi? Atau sesuai konsep ya Bapak Ibu, 31 Maret? Ya. Seperti itu nggih. Iya Bapak. Jadi penetapan status siaga darurat hidrometeorologi Jawa Tengah ditetapkan mulai 1 Desember sampai 31 Maret 2024 gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nggih Mas Konsul. Siap, kita sepakati. Tapi nanti akan kita kaji lagi dengan perkembangan situasi yang terjadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke, nah ini nanti mungkin juga kami proses juga nanti mungkin ada beberapa hal revisi dari teman Biro Hukum. Kalau misalkan teman Biro Hukum ada yang sudah bergabung bisa memberi masukan atau nanti soft copy kami berikan ke Biro Hukum untuk koreksi lebih lanjut. Ini konsep kami Bapak Ibu, nanti kami share juga di grup ya, untuk bisa dapat masukan segera. Kemudian setelah itu kita coba membahas terkait dengan SKPDB-nya. Mungkin Mbak Mita bisa membuka itu share SKPDB-nya. Bapak Ibu, ini tindak lanjut dari penetapan status. Kami mencoba membuat sistem komandonya dari semua pihak, stakeholder, termasuk Bapak Ibu yang kami undang pada hari ini. Coba kita ke bawah Mbak, ke strukturnya. Nah ini ada struktur pengarah Bapak Gubernur, penasihat Kapolda, Pangdam, kemudian untuk komandan operasinya itu Sekda, Kepala BPD ex officio, Wakil Komandan Kalakar BPD Jateng, Sekretaris. Ini Kabar PU, kemudian ke bawah untuk bagian perencanaan dari Bapeda, anggotanya seperti itu, nanti mungkin masukannya. Kemudian bagian data dan informasi dari Kepala Dinas Kominfo dengan anggota. Nah, kemudian dari operasi ini mana? Bidang penanganan darurat, kemudian yang logistiknya dari bidang logistik didukung dengan sedikit ya. Ini belum masuk, ini dinsos nih. Terus kemudian perwakilan instansi ada Dinkes, PU. Ini nanti yang kalau di penanganan darurat bergerak di klaster-klaster atau bidang-bidang yang dikembangkan di dalam operasi. Kemudian nanti ini strukturnya uraian dari ini kita tambahkan Bapak Ibu, kemudian uraian tugas dari masing-masing pengarah memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan darurat bencana, memberikan saran dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk draft SKPDB kami. Ini mungkin perlu masukan terutama pembagian bidang-bidang atau OPD yang belum masuk atau mungkin dalam komposisinya tidak sesuai dengan pembidangannya, mungkin monggo masukan dan sarannya. Konsep dari ini nanti akan kita share kembali dan kami
menerima masukan Bapak Ibu untuk penyesuaiannya. Setelah itu baru kami tindak lanjut proses ke penerbitan SK-nya seperti itu. Monggo ada masukan Bapak Ibu pembidangannya, Pak Aris. Mohon izin Pak dari Basarnas Semarang. Mohon izin Pak dari Basarnas Semarang. Siapa? Izin Pak untuk apa? Untuk slide mungkin di yang ke atas Pak untuk bagian operasi Pak. Lihat untuk Kepala Bidang Penanganan. Untuk poin 3 Pak di seksi operasi dan pencarian betul. Itu kalau yang di bidang operasi itu mungkin bisa nggak ditambahkan di kepala kami. Jadi kepala kantor pencarian dan pertolongan Semarang, Kelas A Semarang. Mungkin izin Pak, mungkin kalau bukan, mungkin maksudnya bukan di anggotanya Pak, mungkin setara dengan kepala bidangnya mungkin bisakah atau bagaimana mungkin? Kalau anggota nanti bisa masuk di apa seksi operasi, benar itu yang di poin 3 betul memang seperti itu. Kalau gitu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang. Kantor Pencarian, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang. Basarnya saya dihilangin aja. Oke, siap. Pak, itu untuk kepala kantor itu wilayah Semarang kelas A itu membawai ini ya, membawai Jawa Tengah ya. Yang untuk membawai Jawa Tengah? Siap, betul Bapak. Jadi itu UPT itu ada di kantor saya Semarang, itu membawai seluruh Jawa Tengah Bapak. Oh, ada pos-posnya. Bukan penyebutannya pusat gitu ya, tapi memang kelas A Semarang. Bukan. J, betul. Siap Bapak. Baik, terima kasih. Di merah Mbak. Ada lagi? Mungkin ada bidang atau seksi yang belum masuk, terakomodir, atau mungkin pembidangannya kurang sesuai. Misalkan, monggo dari... Izin Bapak, dari Dinas SDM Bapak. SDM, ya. Oke, ini cuman koreksi aja Bapak untuk yang di bagian perencanaan itu, untuk namanya ini kan ada kesalahan Pak, itu kan di draft SK Kepala Bidang Air Tanah dan Panas Bumi, itu yang benar Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah. Geologi dan Air Tanah. Balik Mas ya. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
Nggih, cuman itu aja Bapak revisi dari kami, matur suwun Bapak. Nggih. Nah, untuk pembidangannya Mas, apakah sudah sesuai menurut Mas Brahmo? Sampun Pak, ini di perencanaan sudah. Cuman kami juga masukkan juga Bapak, apakah dari para kepala cabang dinas kami perlu dimasukkan atau mboten nggih Pak? Para kepala cabang dinas. Kepala cabang dinas. Oh, itu ada berapa? 9 berapa wilayah Mas? Boleh ini kan untuk membawain nanti mungkin para kepala cabang 1 sampai sekian gitu ya. Jadi ya, kalau itu para kepala cabang dinas ESD mawon gitu nggak apa-apa Pak. Oh, terus, para kepala cabang dinas SDM gitu. Iya Bapak. Ini termasuk fungsi untuk peringatan dini longsor ya Mas ya, dari sini ya. Ya, kalau untuk fungsi peringatan dini longsor dari bidang geologi dan air tanah Pak, cuman kalau untuk mungkin untuk yang kajian cepat di lapangan biasanya dari para cabang kepala dinas Pak. Oh iya, siap. Ini berarti tambah parah ya, yang amatis nomor 8. Jadi para analis pendanaan, analis penata studi tambah 1 bagi 2. Izin Pak Konsul. Ya, mungkin nyambung dari Mas Brahmo tadi, kalau kaitannya para kepala cabang dinas itu untuk proses penanganan percepatan di masing-masing wilayah, gitu. Apa mungkin kita langsung letakkan di bagian operasi dan yang para kepala cabang dinas SDM. Kira-kira pripun Mas Brahmo, kalau misalkan para kepala cabang dinas SDM ini untuk mendukung percepatan penanganan darurat yang ada di wilayah kan, jadi tidak harus menunggu yang ada di Semarang begitu. Di Bapak siap Bapak. Sepertinya jauh lebih tepat ya Mas Brahmo gitu. Laras Bapak ke bagian niku mawon. Di bagian operasi tadi ya, jadi gabung dengan kita penanganan darurat dan Basarnas. Dan yang kedua leres tadi yang Basarnas mungkin jadi koordinator dan ya. Ini berarti dipindah Mbak Nita, yang para kepala cabang masuk di bidang operasi. Dari Kodam menawi Polda. BMKG udah masuk sesuai Bu. Gimana? Pak sampun nanti Pak izin, nanti sudah Pak boleh itu. PMI Mas Nasir. Sementara makmum Mas Bos. Halo. Dari Polda Pak izin bergabung Pak. Ji, monggo Pak, siap. Mohon maaf Pak, ini tadi ada kegiatan workshop jadi agak terlambat tadi. Jadi untuk Polda ini Pak, di bidang operasi sebagai angkutan untuk Biro Op Pak. Di Polda. Dari Biro Op Polda Pak. Oh, Pak. Biro Op bidang operasi Pak. Kita sebagai anggota sebagai anggota. Ada saran Pak? Atau ini memungkinkan nggak ada ketua-ketua? Coba dikasih ini. Soalnya kan
satu program. Ini izin Pak, ini kan bagian dari bidang-bidang ya, mungkin nanti di pelaksana ada sub-sub, tapi secara struktur dari ini memang dari Polda sudah kami masukkan sebagai mana yang atas tadi? Poldanya sebagai penasihat ya. Terus kemudian yang ke bawah masuk di bidang operasi ini untuk bidangnya dari Basarnas, kemudian ke bawahnya dari unsur Polda, Kodam, dan seterusnya. Tapi kalau ada masukan Pak, monggo. Sementara belum Pak, tadi terlambat mengikuti dari awal. Gimana? Atau mungkin ada bagian lain dari unsur Polda yang belum masuk atau mungkin perlu ditambahkan di bidang-bidang lain, misalkan Pak, misalkan yang dari kesehatannya atau dari logistiknya gitu. Mungkin itu dulu aja Pak. Nanti untuk dari kesehatan maupun dari logistik nanti bisa kita komunikasikan Pak kalau memang diperlukan perbantuannya Pak. Gitu, Pak. Baik Pak. Siap. Matur nuwun Pak. Iya, matur nuwun. Monggo Pak Gatot, Dinsos. Ya. Dari dinas sosial gimana Pak? Mau lihat Pak? Dinsos masuk di logistik. Belum ini ya. Ya. Belum ada. Belum Tagananya juga bisa dimasukkan, Mas. Ya. Dominasi karena di unsur lain. Karena masuk di perwakilan atau gabung di sini, Pak. Masukkan. Gimana, Pak? Pak Komsul, izin mungkin untuk nyun sewu Pak Gatot, untuk dinas sosial sekaligus kita masukkan bidang yang membidangi pripun Bapak di anggota. Jadi bidang logistiknya tetap kepala dinas sosial, lalu kepala bidang menapa Pak? Perlindungan jaminan sosial ya atau pripun gitu? Yang membawa terkait itu yang membawa terkait ini langsung dimasukkan di anggota, izin Pak Komsul. Kepala bidang perlindungan jaminan sosial. Leres ya Pak Garut, perlindungan Linjamsos gitu Bapak. Linjamsos betul, kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial. Dan jaminan sosial. Dan jaminan kepala sosial. Bidang dinas, perlindungan dan jaminan sosial. Dinas sosial. Dinas sosial provinsi. Syukurnya bencana alam, Pak. Perlindungan sosial korban bencana alam. Yang nomor 3 itu, Pak. Upaya jemput bola Surabaya untuk stabilisasi. Subkoordinatornya perlindungan sosial korban bencana alam. Di ruang itu ada. Di sana ada nggak nyatet? Itu yang nomor 2 tetap kepala bidang logistik dan peralatan BPBD ya Pak ya. Pak Pamsul. Iya Pak. Yang itu yang bidang logistik anggotanya kan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 1 kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial. Yang kedua kepala bidang logistik dan peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah. Siap.
Nah ini yang subkornya perlindungan sosial korban bencana alam BPBD apa juga sama dengan dinas sosialnya? Ini punya Dinsos Pak, subkor perlindungan sosial ini? Iya. Iya. Nanti yang kami punya itu yang penata-penata itu Pak, penata sama analis itu Pak sebutannya. Poin nomor 4 Bapak. Oh, disambut ya. Berarti stripnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Oh, tambah Dinas Sosial. Baik, siap. Atas juga ini. Baik, siapa? Ada lagi Pak Gatot? Iya. Siapa? Sudah sementara itu dulu Bapak. Matur nuwun Pak Gatot. Ini kami ada yang belum masuk dari yang hadir struktur organisasi. Mau nggak? Mas Udi mau nggak? Di perwakilan lembaga terkait. Kan sukarelawan tuh. Ya. Sesuai dengan Oh, biru. Oh, ini. Yang cuma tulis kepala dinas. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ini kepala biro atau biro? Biro atau kepala biro? Lanjut ke atas. Atas lagi. Terus ya. Gini Pak, Ibu, ada yang belum masuk dalam struktur kah yang hadir ini, yang di Zoom ini? Ini Nggak konsul. Satpol PP kami lihat belum ada di daftar itu bagaimana? Pol PP belum masuk, Ya. PP masuk di... Kebetulan di Pol PP ini kan kami di Pol PP ini kan ada beberapa urusan ya, urusan ya. Sampai juga di Puntranmas juga Damkar juga baru masuk dari kami, walaupun masih baru beberapa bulan ini. Kemudian di dalam Pol PP pun juga ada bidang pelindungan masyarakat, di mana tugas pelindungan masyarakat juga membantu terkait kebencanaan. Mungkin itu bisa sama-sama kita rumuskan, apakah itu masuk di mana, monggo dari Pak Konsul, kira-kira maksudnya gimana. Pol PP masuk di operasi Pak ya? Masuk di... Pol PP izin mungkin bisa masuk di operasi Bapak? Ya. Ya. Tinggal terkait dengan Linmas, Satlimas, kami kan juga mengkoordinatori sejumlah Satlimas Jawa Tengah gitu. Laras, betul. Dan kemarin juga contoh nyata kemarin pada saat penanganan kebakaran titik api di beberapa wilayah juga rekan-rekan Satpol PP, Damkar juga itu tergabung di bidang operasinya di Kota Solo dan di Semarang sini. Laras Pak Jati, siap. Matur suwun Pak Busan. Ini menyebut nganunya Pak jabatannya Halo? Nama itu bidangnya apa Pak? Bidang pembinaan Satlimas. Pembinaan Satlimas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Pembinaan Satlimas. Oke. Itu jabatan atau nama bidang, Pak? Gimana Mas? Nama jabatan apa nama nomenklatur bidang? Nama jabatan Pak. Kalau jabatan kita pakai aja, Kepala Bidang Pembinaan Satlimas. Berarti tunggal ini. Dinaikkan sini tunggal. Karena di dalamnya ada Limas dan Damkar itu, Pak. Satlimas. Satuan Pelindungan Masyarakat. Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.
PP Prof Jateng. Linmas. Prof Jateng. Oke, sampun. Siap, matur nuwun. Siap, matur nuwun. Ada yang belum masuk? Siapa yang belum masuk? Kalau dari orari daerah dimasukkan di mana? Orari daerah Jawa Tengah. Oke, ini Pak ya di informasi dan humas Pak ya. Oh di sini Pak ya, berarti Pak saya. Orari dan rapi itu Pak ya. Orari rapi itu ya. Penulisannya Pak, orari daerah provinsi Jawa Tengah. Daerah provinsi Jawa Tengah. Ya, orari daerah provinsi Jawa Tengah. Siap. Rapi juga demikian Pak, izin Pak, rapi daerah Jawa Tengah Pak. Oke, rapi daerah provinsi Jawa Tengah. Siap. Ada lagi Bapak Ibu yang belum ini RPJN honor. Warda Warda Jateng. Warda Jateng belum. Warda ini masuk di ini ya. Warda ini masih Warda Jateng. MGMC, LPBNU, terus Basnas, PMI sudah tadi. PMI apa tadi? PMI mana? PMI belum ya Mas ya? Ini kepala bidang. Siap, Mas Nasir. Cek lagi undangan. Iya. Mungkin gini ya, Bapak Ibu, ini konsepnya nanti kami matangkan, kami cek lagi juga dengan apa namanya kemarin daftar undangan yang kami draft untuk yang belum masuk mungkin tidak bisa hadir pada Zoom ini, nanti kami masukkan sesuai pembidangannya, kemudian ini ada nomor apa? Nanti konsep dari kami, konsep akhir dari kami akan kami share untuk bisa dapat masukan terakhir sebelum kami akan naikkan lanjut untuk proses penandatangan surat keputusan. Gitu nggih Bapak Ibu? Atau mungkin Pak Konsul? Siap. Nah, mungkin keterwakilan instansi ini untuk Dinas Pekerjaan Umum untuk lingkup Provinsi Jawa Tengah ada 2 OPD atau 3 rumpun ya Pak. Ini untuk Dinas Pekerjaan Umum yang dimaksud Pusdataru, BMJK atau Prakim ini Pak? Ini Pak ya. Instansi. Ulang Pak, maaf suaranya kurang. Untuk perwakilan instansi itu kan ada Dinas Pekerjaan Umum yang dimaksud BMJK, Pusdataru atau Prakim ya. Betul. Nanti ini 3 kemarin Pak, setahu kami yang dia nanti kami uraikan ya Pak ya, ada BMJK, ada Pusdataru, ada Disprakim seperti itu ya. Atau termasuk juga nanti posisinya ini mungkin tidak harus di perwakilan instansi, mungkin masuk di bidang-bidang. Nah, nanti kami coba katakan lagi Pak, nanti kami share seperti itu ya.
izin Pak Komsul, seperti contoh kemarin Banyumas waktu longsor menimpa jalur kereta api, kita juga koordinasi dengan rekan-rekan dari BMCK, gitu. Nah, wilayah Cilacap. Betul, nah wilayah Cilacap, nah mungkin kalau yang bersifat, ya semuanya teknis kalau untuk PU, artinya yang memang memiliki dukungan terkait alat berat dan terkait dukungan sumber daya, nanti kita bisa masukkan juga ke bidang operasi Bapak. Kita cabang, kepala balainya nanti kami masukkan Pak, untuk kepala balai, begitu Pak Tisom. Jadi nanti semuanya kita libatkan, kita breakdown lagi. Terus izin ini ada usulan dari satu rekan peserta rapat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, Pak Komsul, apakah mungkin bisa ikut dimasukkan juga dalam struktur komando penanganan darurat bencana ini? Mengingat nanti kalau terjadi kejadian bencana, pasti kelompok rentan itu kan menjadi salah satu fokus yang ini ya, yang krusial begitu, selain dari pemenuhan logistik, gitu. Siap, nanti kita masukkan. Nanti kita masukkan juga. Matangkan lagi, Baik, Mohon izin, Pak, dari Basarnas. Siap, monggo Mas. Mohon izin Pak, untuk di sini ada Rapi dan Orari kelihatan belum masuk ya Pak. Kalau bisa dimasukkan di bidang operasi Kak, karena untuk komunikasi kan di bidang operasi Rapi Orari. Berarti kita bagi ya, dari Rapi Orari masuk dua bagian ya. Ada untuk biasanya untuk link pada saat melakukan operasi. Masukkan di operasi. Atau izin Pak Komsul, semisal ini ada dari Rapi dan ada dari Orari, ini Pak Abdul dan dari Orari juga. Kalau misalkan kita masukkan sebagai bagian data informasi dan bidang operasi, kira-kira keberatan bukan Pak? Secara struktur. Orari Rapi masuk di dua bidang. Dua-dua, Gimana Pak dari Orari dan Rapi? Rapi monggo Bapak. Siap, Pak. Siap, ya bagaimana? Ini di mana saja? Dimasukkan di dua bidang tetap selalu juga. Nah, support di bidang operasi, support di bagian data informasi gitu ya. Oke, siap. Ya, Bapak. Di mana saja siap. Jawa Tengah. Ada lagi Pak? Izin monggo. Terkait dengan SK, itu lebih baik mengacu pada klaster PBB yang sudah dibuat. Kalau di klaster PBB itu kan ada banyak itu. Mohon dipertimbangkan, teman-teman. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah, cek. Kalau sudah, ini draft konsep ini coba kami ramu lagi, kami haluskan lagi untuk kami share kembali ke Bapak Ibu sebelum final untuk kita ajukan lebih lanjut. Begitu Bapak Ibu? Masih ada lagi? Atau sudah cukup?
Cekap ya. Nanti yang dari KPU-an kami masukkan yang 3 KPU-an itu, kemudian nanti kami coba distribusikan sesuai dengan bidang-bidang yang ada seperti itu. Yang dari PO tadi baru menyebut satu dinas pekerja umum. Ada masukan lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Jangan lupa absennya untuk diisi sekaligus mencantumkan nomor HP-nya untuk kita buatkan mungkin grup sementara diskusi pematangan konsep SK siaga kita dan SK PDB yang kita susun seperti itu. Untuk tugas dan tanggung jawab ada Pak, nanti di draft SK, di lampiran SK PDB-nya itu uraian dari masing-masing bidang itu sudah ada. Nanti bisa, nah ini. Materi draft SK ini juga nanti bisa dengan perubahan terbarunya. Materi dan draft SK terbaru nanti kita share lagi untuk Bapak Ibu bisa download, termasuk juga nanti hasil penyempurnaan kami akan kami download untuk dari masukan Bapak Ibu. Seperti itu nggih. Cekap nggih Bapak Ibu. Siap, izin Bapak untuk mungkin nanti untuk draft bisa dikirim di grup yang sementara tadi, terus untuk ada perbaikan-perbaikan bisa mungkin bisa di grup tersebut nanti. Nggih, siap, nggih. Nanti kami kirim. Ada lagi, Mas Brahmo? Saya tinggal laporannya tinggal. Cek ya Pak ya, Bu Ansel yang di mungkin cekap ya Bapak Ibu supaya kita bisa melanjutkan lagi draft ini untuk kita sempurnakan lagi. Kita akhiri rapatnya ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, terima kasih atas kerawuhannya, diskusinya, dan masukan-masukannya buat kami dalam rapat koordinasi penetapan status kedaruratan dan penyusunan SK PDB. Hasil diskusi ini akan kami share dan akan kami olah lagi untuk dihaluskan kembali dengan kesepakatan Bapak Ibu. Hasil akhir setelah itu baru kita proses lebih lanjut untuk penetapan atau penandatangan oleh kepala daerah yaitu Pak Gubernur. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Siap. Terima kasih atas kerawuhannya. Semoga kita semuanya tetap sehat selalu, tidak ada hal-hal yang membahayakan buat kita semua dan warga Jawa Tengah, dan semoga Jawa Tengah tetap aman. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri rapat pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap mandali, aman dan terkendali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mas Handoko baru kelihatan. Izin Pak Komsul, sekaligus ini mumpung banyak yang belum live. Bapak Ibu, ini beberapa instansi dan organisasi juga ada di kesempatan rapat pada hari ini. Mungkin kemarin yang sudah menerima surat undangan untuk giat TRC lintas sektor atau multisektor, mungkin nanti bisa segera mengirimkan konfirmasinya Bapak Ibu. Kami sudah kirimkan lembar konfirmasi. Jadi bikin lembar konfirmasi Mas. Suruh bikin lembar konfirmasi. Ya, konfirmasi kalau bisa dikirimkan. Kalau untuk
Bapak Ibu organisasi instansi teknis yang lain yang belum dapat kesempatan, mungkin nanti di tahun depan kita tetap adakan kegiatan TRC yang serupa. Matur nuwun, terima kasih Pak Komsul. Ini nanti saya tak minta yang 3 kabupaten lagi kan masih ada. Masa kok izinnya Mas Komsul. Cinta itu ya, kabupaten ini kabupaten kok ya tidak jenis itu seperti itu kok. Mas Haris, kaji dulu. Masuk. Ibu